Shalom. Shalom. Selamat pagi. Selamat pagi. Ini minggu kelima bulan Desember, minggu terakhir, hari minggu terakhir tahun 2020. Sok minggu sudah tahun yang baru. Berarti seminggu lagi kita sudah melewati 1 tahun. Amin. Amin. Jadi mari kita jadikan ibadah ini ibadah yang betul-betul berkesan. Yes. Ya, rangkaian firman Tuhan nanti juga disambung di ibadah akhir tahun. Malam ya? Ya. Malam jam 10. Malam Jumat. Tanggal 31. Berarti hari apa itu? Kamis. Ini 27 Kamis. Kamis. Jadi Kamis pagi siang saudara nyicil tidur dulu ya. Kerja. Puji Tuhan. Mari kita bersama-sama berdiri. Kita akan mulai ibadah ini dengan tetap mengandalkan Tuhan. Dia yang sudah mengawali tahun 2020, Dia juga akan menyelesaikan tahun ini dengan baik dalam hidup kita masing-masing. Amin. Amin. Mari kita mulai. Ibadah raya pagi ini pertolongannya datang dari Tuhan yang menciptakan langit bumi dengan segala isinya. Tuhan yang memenuhi kita semua dengan seluruh kepenuhannya. Ibadah raya minggu terakhir dalam tahun 2020 ini kita habiskan bersama-sama dengan penuh ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Turunlah saudara-saudara dan terimalah dengan penuh sukacita, rahmat, kasih karunia, kuasa dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus. Amin. Shalom. Bapak Ibu kali ini berkati oleh Tuhan. Haleluya. Amin. Berikan yang terbaik kepada Tuhan. Bapak Ibu berkati Tuhan sehat selalu. Kami berdiri karena bersukacita di dalam Tuhan. Karena pagi hari ini Tuhan ada di tempat ini. Kita akan satu pujian menandakan Yesus beraya. Yesus rayakan.
daripada itu Bapak Ibu yang berkati Tuhan, kita datang kepada Tuhan untuk Tuhan, kita sungguh-sungguh Tuhan, kita sungguh-sungguh kalau memuji-muji Tuhan, sungguh-sungguh. Ya nanti dari pulau dan benua kita ada gitu ya amin. Biar kita anak-anak Tuhan itu tampil beda. Katakan kanan kiri tampil beda. Tampil beda. Dari pulau dan benua. Dari pulau Yesus
kehadiran-Mu kembali berbagi Tuhan. Soal segala bagi kami, keajaiban-Mu kau nyatakan di tempat ini. Kuasa Roh mengalir untuk setiap hati kami Tuhan. Kami merindukan kehadiran-Mu Tuhan. Kami menghargai menghormati hadiran-Mu di tempat ini Bapa. Terimalah Tuhan pujian penyembahan kami jadi dupa yang baru di hadapan-Mu. Bagi saudara kita yang hidup di tempat ini. Amin. Oh,
sungguh luar biasa baik. Masih masalah PC, saudara. Sampai hari ini saya belum menyelesaikan tugas yang terakhir, ya, yang deadline-nya harus dikumpulkan hari Senin besok, ya. Tinggal berapa jam, berapa menit, gitu ya. Dan tapi saya bersyukur, puji Tuhan, saudara. Pagi ini tadi saya sudah bisa nyicil, mindah-mindahkan file dan mulai rubah-rubah dari PDF ke Word dan sebagainya, ya. Sudah mindahin dari tablet ke laptop dan semuanya, sehingga nanti selesai ibadah saya sudah siap lembur, ya, kerjakan. Nah, saudara, yang saya mau bagikan bahwa Tuhan itu baik. Amin. Karena di generasi saya itu bukan generasi internet. Generasi saya itu generasi gaptek, generasi yang gak ngerti apa itu tutul. Saya dulu ngetik dengan waktu kuliah di Setia, ya. Masih ingat teman saya di sana dulu, musuh saya tapi teman tapi musuh dulu, ya. Karena TTM itu teman tapi musuh, ya. Kalau sekarang TTM teman tapi mesra. Ya, saudara kekasih dalam Tuhan tuh masih ngetik sampai di sini keriting gitu, ya, cetak gitu, ya. Wah, itu dapat pinjaman mesin ketik yang listrik itu, apa, IBM. Senangnya karuan karena di sini rodo ora loro, gitu, ya. Tapi kemudian zaman berubah, saudara, generasi mulai semakin bertambah dan maju. Mau tidak mau saya harus belajar. Tetapi ada hal yang jelek dalam diri saya. Saya itu waktu mulai awal-awal zamannya internet, laptop dan sebagainya, berapa orang teman itu baik sama saya, dekat sama saya. Dan selalu katakan, Bu, laptopku bawaan, wes nggonen. Saya selalu katakan, enggak. Soalnya apa, saudara? Mengkon bowo, kon nganggo. Nek ngomong laptopku peken. Itu lagi, saudara, ya. Nek mengkon nganggo gawonen, nah itu nek rusak kan saya tanggungan, saudara. Jadi satu orangnya memang nggak tahu sampai hari ini. Yang orang rumongso kuwi duweke wis to, saudara. Moh, ya. Saya tuh nyekel wae dalam tanda petik wegah. Mbok paksa kaya apa, makanya saya pilih rental dan sebagainya, ya. Tapi puji Tuhan, saudara, tepat waktunya semua diatur Tuhan. Ketika saya harus kuliah di Setia, nggak ada lagi musim ketik-ketik seperti itu, mesin ketik wis ramal, saudara. Semua harus pakai laptop semua, saudara. Dan ketika saya ditanya dosen saya waktu itu, ya, siapa di sini yang belum bisa pakai laptop? Saya yaudah angkat tangan. Kenapa? Karena iman saya mengatakan begini, gerak duwe aku iso. Gitu, ya. Gerak duwe aku iso. Waktu itu saya belum punya, jadi orang iso, saudara, belum bisa, ya. Nek mekon nggo nyilih uga, ya. Tapi puji Tuhan, semua Tuhan atur tepat waktu. Dan saya bersyukur karena oleh tuntutan zaman yang seperti itu di usia saya yang sudah di atas 5 bukan 17, ya, 50, ya, sudah 52, saya keteluru, saudara, ya. Ndase wis 5, ya, buntute loro, ya. Tetapi saudara kekasih dalam Tuhan, saya diberikan Tuhan kemampuan, kesanggupan untuk melakukan semuanya itu. Dan saya percaya itu semua anugerah, itu semua kemurahan Tuhan, ya. Sebab itu saya mau berkata kepada ibu-ibu, bapak-bapak yang sudah sepuh, ya, jangan berkata, wah ora iso, ini duduk zamanku. Mari kita belajar. Nek kita belajar mesti bisa, ya. Apalagi wis nyekel handphone, kuwi kudu iso. Nah, nyekel handphone ora iso dudul, lah repot to. Dudulno lah, didudulne malah sing dudulne timbul liyane, repot, saudara, ya. Kuotanya habis, saya pakai orang lain, ya. Tapi saudara, saya percaya kalau kita mau belajar, kita mau diajar oleh Tuhan, tidak ada hal yang tidak bisa kita kerjakan. Amin. Puji Tuhan. Saya percaya nanti setelah ini saya lembur, besok pasti saya sudah bisa
mengirimkan tugas TC yang terakhir. Tuhan memberkati. Berikutnya anak kita yang paling meriah buat Tuhan dari Bapak Ibu. Adakah pagi hari ini yang rindu menyaksikan cinta kasih Tuhan untuk menyambung tante pagi hari ini? Monggo kami persilakan. Wow, katakan wow, 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 wow. Semua diberkati Tuhan. Saya akan menyaksikan cinta kasih Tuhan. Jangan wow, ya anak Tuhan nggak boleh wow, ya. Wow, ya. Shalom. Halo. Puji nama Tuhan, ya Tuhan itu Tuhan yang baik. Maka daripada itu untuk kita menjadi pelayan Tuhan jangan hitung-hitung ya. Saya tidak pernah hitung-hitung. Bukannya saya pamer, enggak. Ya ini harus saya saksikan. Karena harus saksikan Tuhan gitu ya. Puji nama Tuhan. Oh, sih bisa deh gue seperti ada deh. Ya. Puji nama Tuhan. Saya itu WA di mana-mana itu pakai ini megang tarik-tarik ya. Saya sengaja jangan ngalor itu di tanggulan. Kok sih pasti Pak? Sampai saya bilang sama anak saya, Noel, Mbok Mama duduk kok mixing sih orang nganggo ini apa namanya? Tali. Wireless. Belum ada tali kok ana sing iso tak bawa ngalor itu. Ternyata sampai sekarang belum keturutan, tapi tidak apa-apa. Tapi puji Tuhan, Tuhan menyediakan yang luar biasa. Di sini saya pakai ini. Wow, saya minta sing satu, walaupun cuma pakai tabungnya sendiri kan, tapi nggak apa-apa ya, ada amelo. Tuhan yang baik. Apa tuh? Kita tidak usah hitung-hitungan duit Tuhan. Wah, ini yang berjuang menang. Wah, ini persekutuan menang. Ini yang menang. Tidak apa-apa ya. Memang jalannya itu ya turuti saja. Nanti bahkan tahu nggak Bapak Ibu, yang saya pakai ini setiap hari yang saya pakai, bahkan sampai sepatu. Tuhan katakan jangan khawatir, buruk di udara dipelihara. Pakaian ya kan, pakaian Tuhan cukupkan ya. Tuhan itu Tuhan yang menolong, Tuhan yang berkati. Ini pemberian semua orang, bahkan tidak tanggung-tanggung sampai wow, iya, bagus ya. Oke Pak, halo Pak, padanya saksi hidup ini, iya, malah semua dikasih. Bahkan tas yang itu saya pakai loh, ini loh, bukannya saya minta, itu mah dikuasain ya Bu. Oh dikit-dikitnya Bu, dikit-dikitnya loh, itu loh. Padahal saya ya nggak beli, tidak punya duit, tenang. Jadi saya di gereja tenang baik, pakai itu untuk sejak dulu. Kita orangnya, tapi kan hatiku untuk Tuhan loh. Jadi malah Tuhan kesempat saya tuh gini, Tuhan, aku punya baju satu kok sih tidak ternyata Tuhan itu loh, apa yang tidak pernah kita lihat oleh mata, tidak pernah kita dengar oleh telinga, tidak pernah timbul dalam hati, Tuhan sediakan. Ada amin. Tuhan Yesus memberkati. Ada lagi yang mau menyambung pagi hari ini? Kalau tidak ada, kita tutup ya. Untuk mungkin ada. Udah. Tuhan Yesus berkati, beri anak. Yes. Haleluya. Mari Bapak Yohanes berdoa buat persembahan. Kami persilakan. Berdoa buat persembahan. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur saat pagi ini dan ini Tuhan, Kau yang senantiasa mengasihi kami, Kau yang senantiasa memberkati kami. Kami sungguh mengucap syukur. Di pagi ini kami mau berikan persembahan yang terbaik buat Engkau. Amin. Kau senantiasa Engkau sucikan, Kau kuduskan persembahan kami untuk hormat kemuliaan di tempat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami mengucap syukur Tuhan untuk semua yang telah Kau berikan kepada kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih Bapak Ibu. Tuhan Yesus.
Kita diberkati Tuhan untuk menjadi berkat. Amin. Saja Bapak Ibu yang diberkati Tuhan untuk bangkit berdiri, kita akan mendengarkan sabda dan firman Tuhan. Kita akan satu pujian, oh Yesusku, Engkaulah Raja damai. Glory, haleluya, Yesus, glory. Haleluya. Ya Yesus, terima kasih. Glory.
menyembah dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, kami bersyukur pagi hari ini kami boleh ada di tempat ini Tuhan. Kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Ya. Firman-Mu menjadi Amin. berlaku dalam setiap langkah Yes. hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Haleluya. Amin. Amin. Kami persilakan Bapak Pendeta Paulus. Shalom. Shalom. Puji Tuhan. Saudara, kita masih dalam suasana Natal. Kemarin seorang sahabat saya dari lintas kultural LK membuat satu joke, saudara-saudara. Joke-nya lucu. Dia berkata begini, kalau orang Muslim sudah dengan sukacita menyampaikan selamat Natal kepada teman-teman Kristiani, maka itu tandanya bahwa kita sudah akan menghadapi tahun baru. Ya, Lalu banyak yang nge-like, ya pasti dong. Jadi antara Natal dan tahun baru rupanya menjadi suatu rangkaian. Dunia menjadikan itu sebagai holiday, hari-hari libur. Di Indonesia kita kenal istilah cuti bersama. Ya, saya nggak tahu. Hari-hari pandemi ini mungkin cuti bersamanya sudah di-cut ya. Jadi suasana Natal masih kita rasakan sampai hari ini. Dan tadi lagu-lagunya masih lagu-lagu Natal. Amin. Di sini ada dua yang tampil di mimbar, saudara, dan jujur saya kalah jauh dengan Ibu Esther dalam hal suara. Saudara, suara saya tidak bisa membuat gedung ini haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Apalagi sekarang sudah nempel ya Bu. Sudah kemana-mana sudah langsung. Wow, puji Tuhan. Kita perlu orang-orang yang bersemangat untuk nulari kita dengan semangat dari Tuhan. Amin. Amin. Saya masih di Yohanes 1 ayat 14, saudara. Yohanes 1 ayat 14. Kemarin kita sudah mengupas sedikit Yohanes pasal 1 ayat 14. Saya baca lagi, demikian bunyi firman Tuhan. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran, menjelma, itu mewujud dalam daging. Arti yang paling gampang itu, dalam bahasa aslinya tidak ditulis manusia, tetapi daging. Jadi daging. Daging itu berbicara tentang kelemahan daging, kedagingan. Orang-orang Pentakosta kan kita harus hidup dalam roh, jangan dalam kedagingan. Daging itu artinya bagian manusia yang paling lemah. Yesus sudah mewujud menjadi manusia
dan mengambil bagian kemanusiaan yang paling lemah, kecuali dia tidak pernah berdosa. Kenapa mengambil bagian manusia yang paling lemah? Karena seringkali kita kalah dalam semangat, kalah dalam tekad, kalah dalam keinginan tekad untuk beriman kepada Tuhan, untuk hidup kudus. Seringkali dikalahkan karena daging kita. Oleh karena itu, Tuhan Yesus juga pernah berkata, roh memang Kuat. tapi tubuh daging itu lemah. Kenapa Yesus mengambil bagian manusia yang paling lemah? Karena itu yang perlu diselamatkan. Berarti bagian manusia kita yang paling lemah itu sudah diambil. Yesus sudah mewujud di situ. Oleh karena itu Rasul Paulus berkata, ketika aku dalam kelemahan, aku sudah minta kepada Tuhan, Tuhan angkat kelemahanku. Tetapi Tuhan berkata, no, karena justru dalam kelemahanmu engkau kuat. Bukan oleh kuat dan gagah, tapi oleh rohku. Berarti bagian hidup kita yang paling lemah, itulah yang ditopang oleh Tuhan, diselamatkan oleh Tuhan. Sehingga bagi kita sebetulnya tidak ada alasan untuk berkata, Tuhan, aku ini lemah. Bukan lemah lembut, saudara ya, tapi lemah orang iso berdaya. Mau berdoa gak bisa, Tuhan, aku ini lemah. Mau setia beribadah orang iso, Tuhan, aku ini lemah. Mau melayani lagi tidak bisa karena Tuhan, aku ini lemah. Dan seringkali kelemahan menjadi alibi, menjadi alasan kuat kita untuk menghindar, untuk merasa benar. Karena apa? Memang lemah. Boatake. Lupa misalnya, saudara. Saya juga sering lupa, saudara. Ya, seringkali itu menjadi alasan kita yang paling kuat untuk nggak lali kok, wong nggak lali itu lumrah. Saya pernah ungkapkan di sini, lupa satu kali dalam khotbah ya. Itu sebetulnya bukan tidak ingat, saudara. Lupa itu masalahnya bukan tidak ingat, tetapi mana yang lebih penting yang kita ingat. Itu namanya tidak lupa. Tetapi yang kurang penting untuk diingat, itu namanya lupa. Sesuatu yang betul-betul penting dan kita ingat betul sudah mendarah daging di dalam hidup kita, saya yakin kita nggak akan bisa lupa. Betul? Contoh aja lah, contoh jelek. Oh, aku benci ya si Amin. Sudah nyokok hitung turunan. Apa saudara bisa lupakan kebencian kepada Amin? Satu saat saudara ketemu Amin terus bawa, aduh Amin, aku kangen. Aminnya bingung, duh. Kau kan dendam kesuma kabeh aku, musuhan. Oh, aku lali ya. Bisa? Kenapa? Karena kita ingat betul itu musuh kita masuk di dalam seluruh bagian hidup kita. Sambil tidur pun mungkin kita bisa nggakos Amin. Karena apa? Sudah menyatu itu. Kira-kira yang saya rumuskan ini betul nggak, saudara? Tetapi kalau sesuatu nggak penting, kita makin mudah melupakan. Ya atau tidak?
Saudara, nah kelemahan-kelemahan daging inilah yang seringkali menjadi alasan kita untuk beralibi, untuk berdalih. Ya harus dimaklumi, ya harus dimaklumi. Tetapi saudara, Yesus sudah menjelma menjadi daging, manusia daging. Bagian yang paling lemah dari saudara itu sudah dia masuk, lalu mengubahnya ketika dia menebus daging kita, menebus kelemahan kita, menebus dosa kita melalui tubuhnya di atas kayu salib. Saudara, jadi menjelma itu artinya mewujud dalam daging kita. Ini merupakan anugerah yang luar biasa bagi kita, saudara. Dan itu bukan saja sudah dilakukan oleh Tuhan, tetapi Dia ingin itu terjadi dalam hidup saudara berulang-ulang. Firman menjelma menjadi manusia. Firman itu telah menjelma menjadi manusia. Firman adalah Allah. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Berarti firman itu bersama-sama dengan Allah itu Allah Bapa. Firman itu adalah Yesus, Roh Kudus bersama-sama. Ya, tetapi Yesus sudah diutus oleh Bapa untuk turun mewujud menjadi daging. Dan itu bisa, saudara. Dan Tuhan ingin firman itu mewujud dalam daging saudara. Caranya bagaimana? Opo iso? Saudara, saya ingin memberi ilustrasi. Saya gemar membaca, senang membaca. Dan uang milik saya banyak dibelanjakan, paling besar untuk saya pribadi adalah beli buku. Dan itu sudah terkenal kemana-mana. Kalau saya pelayanan di luar kota, lalu gembalanya kemudian menyediakan mobil dan sebagainya, saudara tahu kata-kata pasti, Pak, saya sediakan mobil ini selama Bapak ada di kota ini, mau ke toko buku mana saja, silakan, sepuas-puasnya. Luar biasa, saudara. Dan saya pakai. Wah, andai kata dia juga ngomong gini, Pak, bukan aja mobil saja saya sediakan, tetapi Bapak butuh uang berapa, saya sediakan. Mau ke toko buku mana saja, silahkan. Wah, entah itu toko buku. Dan dari buku-buku itu ada pengarang-pengarang buku tertentu yang menjadi favorit saya. Saudara, khususnya tentang pertumbuhan gereja, khususnya tentang karakter gereja, dan seterusnya. Saya sangat menekuninya. Dan ada beberapa nama yang saya sangat kagumi. Buku-bukunya pasti saya beli. Dan saudara tahu, buku-bukunya itu dari hasil pengalamannya dengan Tuhan. Buku-bukunya itu banyak diambil dari bagaimana dia duduk di bawah kaki Tuhan dan belajar firman Tuhan. Saudara, saya pelajari betul, saya renungkan betul, lalu saya praktekkan dalam hidup sehari-hari. Sehingga, maaf saudara, saya seperti jadi duplikatnya pengarang itu. Pendapatnya menjadi pendapat saya. Yang dia lakukan di dalam pelayanan gereja menjadi yang saya lakukan dalam pelayanan gereja.
Dan kalau berdebat dengan teman-teman lain mengenai pertumbuhan gereja, saya banyak pakai itu kalau sudah merasui hidup saya, sudah menjadi kata-kata saya, sudah menjadi pikiran saya, sudah menjadi perilaku saya. Dan satu kali saya dengar salah satu pengarang Christian Wort. Christian Wort ini orang Jerman tapi warga negara Amerika. Dia menulis pertumbuhan gereja yang alamiah.